Perkenalkan, nama saya Hendrikus Ardiani SPD. Saya mengajar di SMPN Satabung Girita, Kecamatan Kota Kumba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan membuatkan video pembelajaran bimbingan klasikal untuk kepentingan UKIN PPG tahun 2024. Berikut video saya. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, sudah. Untuk kegiatan hari ini nanti saya akan jelaskan sebentar. Saya perlu bertanya dulu, bagaimana hari ini semua hadir? Ada yang tidak hadir? Ya, Pak. Atas nama siapa yang tidak hadir? Petra dengan Relno. dua orang ya, Petra dengan Relno. Semua ada surat sakit? Ya. Berarti sakit mereka ya? Ya. Nah, jadi ini hari dua orang tidak hadir dengan alasan semuanya sakit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah berdoa? Sudah. Sudah atau belum? Belum, Pak. Belum. Kalau begitu kita berdiri untuk berdoa untuk mulai kegiatan kita hari ini. Saya minta kesediaan satu orang pimpin doa sebelum mulai kegiatan. Ini. Marilah kita siapkan untuk berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Kudus. Ya, terima kasih kepada Prilin yang sudah berdoa. Jadi yang pertama perlu saya tanyakan, kabar hari ini apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat. Sehat? Sehat. Betul, semua dalam keadaan sehat? Ya. Sehat ya? Iya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kita masih dapat bertemu kembali tentu dalam keadaan sehat. Jadi hari ini Bapak Guru akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pemanfaatan buku sumber. Jadi topik kita hari ini yaitu pemanfaatan buku sumber. Saya perlu tulis di papan ya. Dia punya topik ini. Dari topik kita untuk hari ini yaitu pemanfaatan buku sumber. Siapa yang tahu arti dari buku? Kira-kira buku itu apa artinya? Philip, coba kamu menjawab. Kira-kira apa arti dari buku? Buku adalah apa? Buku adalah salah satu sarana belajar dan merupakan sumber informasi bagi manusia pada umumnya dan siswa pada khususnya. Siapa yang banyak membaca buku maka ia mengetahui banyak informasi. Ya, buku adalah salah satu sarana. Mari kita tepuk tangan untuk pilih dulu.
anak. Informasi yang harus kita belajar supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan yang baru ya. Itu maksudnya. Mungkin ada yang mengartikan lain dari buku? Ada? Ada? Buku adalah, mungkin ada yang bisa mengartikan yang lain? Pengertian buku? Ada? Tidak ada. Siapa yang sering membaca buku setiap hari? Coba angkat tangan. Setiap hari. Membaca buku apa saja setiap hari? Siapa? Angkat tangan. Gerakan? Jarang baca buku? Jarang ya? Yang angkat tangan ini berarti setiap hari selalu sisihkan waktu untuk membaca buku. Jadi apa yang kamu rasakan setelah kamu membaca buku? Mendapat informasi dari buku yang belum kita ketahui. Mendapat informasi dari buku yang belum kita ketahui ya. Yang lain? Ini siapa di belakang? Namanya Fira. Mungkin bisa mengartikan. Kira-kira apa yang kamu rasakan setelah kamu membaca buku? Kamu kan tadi angkat tangan bahwa setiap hari kamu sering membaca buku. Bisa? Jadi buku ini merupakan sebuah alat atau sarana yang sering kita pegang supaya kita bisa mengetahui segala bentuk informasi, baik itu informasi penting ataupun informasi yang tidak penting, tetapi semuanya informasi itu sumbernya dari buku. Ya. Siapa yang banyak membaca buku berarti dia banyak mendapatkan informasi. Ya. Dengan kurikulum sekarang bahwa literasi membaca itu sangat penting, sehingga setiap hari diterapkan 15 menit sebelum mulai pelajaran itu membaca buku. Betul atau tidak? Betul, Pak. Betul atau tidak? Betul, Pak. Nah, kita setiap hari diterapkan 15 menit sebelum mulai pelajaran itu membaca buku. Betul atau tidak? Betul, Pak. Iya, betul. Karena memang kurikulum sekarang diatur seperti itu. Diatur literasinya dan juga numerasi. Literasi itu berkaitan dengan membaca. Kalau di sekolah lain ada yang namanya pojok baca. Ada disiapkan tempat khusus untuk membaca buku secara bersama ataupun sendiri. Ada disiapkan namanya pojok baca. Misalnya ya di sudut sana ada namanya tempat sebagai tempat untuk membaca buku. Nah, kalau kita di sini masih pakai tempat bacanya masih pakai di ruangan kelas dan juga di perpustakaan. Ya. Lalu buku ini ada banyak jenis. Kira-kira ada berapa jenis buku ini? Ada dua jenis ya. Ada dua jenis, betul. Ada dua jenis. Kira-kira buku apa dan buku apa? Buku fiksi dan buku non fiksi. Coba satu orang. Ini siapa di sana? Namanya siapa? Arni. Coba kamu Arni. Buku apa dengan buku apa? Buku fiktif dan buku non fiktif. Iya, buku fiktif dan buku non fiktif. Buku fiktif itu maksudnya buku yang bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Coba angkat tangan. Yang bisa menjawab. Buku ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan referensi dalam pelajaran, contoh buku mata pelajaran matematika, IPS, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Itu buku fiktif ya? Buku. Coba ulang. Buku ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan referensi dalam pelajaran, contoh buku mata pelajaran matematika, IPS, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Iya. Buku fiktif adalah buku ilmu pengetahuan yang dijadikan referensi dalam pembelajaran. Contoh itu buku mata pelajaran seperti
mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, PKN, apa lagi? Informatika, seni budaya, prakarya, dan lain-lain. Nah, jadi itu buku fiktif. Lalu yang kedua, buku apa lagi? Buku non fiktif. Buku non fiktif. Maksudnya bagaimana buku non fiktif itu? Siapa yang bisa coba angkat tangan? Siapa? Yang sudah coba ganti yang lain. Siapa namanya di belakang? Jessica, coba kamu. Buku non fiktif adalah buku bacaan yang dapat dijadikan referensi atau sumber bacaan dalam pelajaran. Contoh, buku novel, cerpen, undang-undang rumah kita, dan lain-lainnya. Buku non fiktif adalah buku referensi ya. Buku referensi. Terus Referensi atau sumber bacaan dalam pelajaran. Contoh, atau sumber bacaan dalam pelajaran. pelajaran. Nah, contoh tadi buku novel, cerpen, Undang-undang, dan juga kunang-kunang ya. Iya. Apakah buku itu pernah kamu baca atau tidak? Buku referensi ini? Pernah. Pernah. Kita di sini ada buku referensi? Ada. Iya, ada ya, banyak. Kita punya buku referensi banyak. Iya. Tinggal kita mengatur waktu dengan baik untuk membaca buku apa saja, baik itu buku mata pelajaran ataupun buku referensi. Jadi buku ini sangatlah penting karena apa? Semua pengetahuan itu ada di dalam buku. Kalau memang kita banyak membaca, berarti banyak informasi yang kita dapat dari dalam buku. Baik yang seperti kamu katakan tadi ada namanya buku non fiktif, buku fiktif dan buku non fiktif. Ada dua jenis buku. Ada buku fiktif, dan buku non fiktif fiktif. Ya. Jadi ada dua jenis yang sudah kamu sebut tadi. Ada buku fiktif dan juga ada buku non fiktif. Jadi buku ini adalah buku bacaan, buku bacaan. Jadi semua sumber pengetahuan itu ada di dalam buku, baik itu buku fiktif maupun buku non fiktif. Sehingga kalau kita mau tahu banyak hal dengan cara apa? Membaca buku. Iya, membaca banyak buku. Karena buku merupakan sumber pengetahuan, sumber ilmu, sehingga semua pengetahuan itu sudah ada di dalam buku. Apalagi zaman sekarang itu zaman online sehingga kalau mau tanya atau mau cari tahu tentang buku, itu juga buku banyak di dalam Google. Iya, kita bisa akses di Google untuk mendapatkan baik itu buku fiktif ataupun buku non fiktif. Itu semua ada di dalam Google. Iya. Apalagi siswa sekarang ya harus akses Google untuk mendapatkan informasi baru dari buku-buku yang kita temukan di dalam Google. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan buku? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada. Jadi saya lihat di sini dulu. Jadi buku itu merupakan salah satu sarana belajar dan merupakan sumber informasi bagi manusia pada umumnya dan siswa pada khususnya. Jadi siapa yang banyak membaca buku maka ia mengetahui banyak informasi. Betul sekali. Sehingga sebaliknya
Siapa yang tidak membaca buku berarti dia tidak banyak mendapatkan informasi. Iya. Karena dengan membaca kita bisa pintar, iya, di samping kita bisa mengetahui, kita juga bisa pintar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Iya. Itu dengan membaca buku. Ada di sini yang belum bisa membaca? Ada? Semua sudah bisa membaca? Semua sudah bisa membaca? Sudah ya? Iya. Kalau sudah masuk di SMP kelas 7, itu harus sudah bisa membaca. Iya. Karena dari dasar kamu sudah dibentuk, dilatih. Cara membaca yang baik dan benar itu bagaimana? Itu dilatih. Iya. Sehingga di SMP itu, ya, tidak harus guru menyuruh kamu harus membaca, tidak. Tapi dengan sendirinya. Kenapa? Tingkat pemahaman kita sudah melebihi anak-anak yang masih berada di sekolah dasar, iya, atau SD itu. Sehingga ya, kalau anak SD itu belum lancar baca, ya, itu tidak ada masalah. Iya. Yang kelas rendah itu kelas 1 sampai 3 itu belum bisa membaca, ya, nanti itu masih taraf belajar. Tetapi kita yang sudah di SMP kelas 7 ini, itu harus sudah bisa membaca. Kalau memang belum bisa membaca berarti kita tidak terbiasa dengan membaca buku di rumah. Sehingga kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Siapa di rumah yang punya jadwal belajar? Coba angkat tangan. Yang punya jadwal belajar. Misalnya dari jam sekian sampai jam sekian saya misalnya membantu orang tua. Dari jam sekian dan sampai jam sekian saya misalnya bermain. Dari jam sekian sampai jam sekian misalnya saya belajar. Siapa yang punya jadwal seperti itu di rumah? Coba angkat tangan. Ada yang punya jadwal seperti itu? Ada tidak? Jangan senyum-senyum, harus jujur ya. Jadi anak sekolah itu harus jujur. Iya, tidak boleh sembunyi atau menipu. Apalagi yang bertanya ini adalah guru. Iya, kamu harus jujur. Sehingga ya, kami bisa tahu bahwa kamu di rumah itu belajar dan juga tidak belajar. Guru bisa tahu. Buktinya sebentar guru kasih tes, coba ya, apa yang kamu belajar tadi malam, coba kamu ceritakan. Kalau tidak bisa bercerita berarti tidak bisa belajar. Nah, kemampuan kamu bisa ukur. Dilihat dari tes-tes yang kami berikan setiap hari itu. Kami bisa ukur dari itu. Misalnya kami kasih tes ulangan misalnya untuk hari ini, ya kamu kerja, silakan kerja soal ini. Kalau memang kamu bisa kerja berarti kamu belajar. Kalau kamu tidak bisa kerja berarti kamu tidak belajar. Ya. Kesimpulannya seperti itu. Sehingga kami berharap kamu harus bisa mengatur waktu dengan baik itu di sekolah maupun di rumah. Misalnya di sekolah, ketika guru tidak masuk kelas misalnya, ini contoh ketika guru tidak masuk kelas, kamu harus buat apa? Belajar. Iya, kamu harus belajar. Iya, bisa juga meminjam buku dari perpustakaan, lalu kamu baca di dalam ruangan. Harus membiasakan hal-hal seperti itu. Ya memang ya, menurut kamu ya hal seperti itu ya hal yang sudah biasa-biasa saja. Tapi tidak. Ini melatih kita untuk bisa belajar mandiri ya. Karena dengan belajar mandiri dari SMP bahkan sampai perguruan tinggi kita bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Ya. Banyak orang sukses karena belajar. Iya. Hari ini saya jadi guru. Mungkin besok ada yang lebih dari saya. Kamu jadi apa besok? Siapa namanya? Dipno. Kira-kira kamu besok mau jadi apa? Jadi polisi. Jadi Dipno itu besok mau jadi polisi. Nah, impian ini bisa terjadi. Misalnya dia kita mau jadi polisi, bisa terjadi. Kalau memang Dipno dari sekarang bisa atur waktu belajar dengan baik. Iya. Sehingga kita begitu tes polisi nanti jadi Dipno bisa
berhasil dengan belajar yang baik tadi. Kalau memang kita tidak belajar, berarti ya kita kurang banyak mendapatkan pengetahuan baik itu pengetahuan yang lama ataupun pengetahuan yang baru. Tetapi disarankan kita harus belajar. Iya. Jangan belajar karena dipaksa oleh orang lain. Ini harus pegang teguh. Jangan belajar karena dipaksa oleh orang lain. Misalnya di rumah, kalau orang tua suruh untuk belajar, itu baru belajar. Tapi tidak ada niat dari dalam diri kita sendiri untuk belajar. Nah, kita harus membiasakan diri belajar mandiri. Tidak harus dipaksakan oleh orang lain. Iya. Siapa yang biasa begitu di rumah? Misalnya atur waktu belajarnya sendiri. Tidak harus, ya mama teriak, Wisnu, kau harus belajar ini malam, belajar dari sini sampai sini. Tidak. Nah, dengan sendirinya kita sudah tahu bahwa kita itu sebagai anak sekolah, kita bisa mengatur waktu belajar, waktu makannya jam berapa, waktu belajar jam berapa, waktu bermainnya jam berapa, waktu membantu orang tua juga ada, harus. Tidak bisa kita setiap hari hanya habiskan waktu dengan cara kita bermain, tidak boleh. Kita harus bisa mengatur waktu itu dengan baik atau sebaik mungkin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang di rumah yang setiap pagi itu membiasakan diri untuk belajar pagi? Siapa? Ada? Yang setiap bangun pagi, misalnya bangunnya jam 5, belajar dulu dari jam 5 sampai jam 6 sebelum ke sekolah. Siapa? Ada? Atau membaca buku? Ada? Berarti kamu pagi tidak belajar? Iya. Hanya apa? Hanya malam tidak belajar. Berarti paginya tidak belajar. Nah, ini saran dari saya. Pak Guru ini sudah alami semua. Karena Pak Guru dulu waktu itu tinggal dengan orang, SMP juga tinggal dengan orang, SMA tinggal dengan orang, sehingga ya segala sesuatu itu orang yang atur. Ya. Tetapi karena saya sudah terbiasa bisa mengatur waktu, ya. Misalnya bangun pagi sebelum saya pergi ke dapur untuk masak, saya harus belajar dulu. Saya bisa mengatur waktu seperti itu, harus belajar. Saya biasakan sisihkan waktu itu 1 jam sebelum saya beraktivitas ke pekerjaan lain. Saya waktu setiap pagi itu saya belajar, berdoa dan belajar. Nah, ini terbiasa saya lakukan setiap pagi. Setiap pagi saya lakukan hal seperti itu, belajar dan berdoa, sehingga menjadi terbiasa. Kalau memang saya tidak belajar pagi, berarti saya jadi beban. Ya, itu saya rasa sendiri, saya jadi beban. Sehingga ya, karena sudah terbiasa, hal ini sudah menjadi terbiasa, sehingga setiap pagi kita saya bangun, saya selalu berdoa dan juga belajar. Ini dilakukan setiap hari, sehingga menjadi terbiasa. Begitu juga sampai di sekolah. Kalau guru tidak masuk, itu kita tidak harus kita keluar kelas bermain, atau karena lihat teman bermain saya juga ikut bermain. Tidak, ini kembali ke pribadi kita masing-masing. Kita harus bisa memahami atau mengenal diri kita. Kira-kira siapa saya? Misalnya saya adalah Grafa. Dia harus tahu Grafa itu yang sebenarnya itu seperti apa. Dia harus tahu. Misalnya Grafa yang sebenarnya bisa mengatur waktu dengan baik untuk belajar. Nah, ini baru betul. Ada yang seperti itu? Ada tidak? Ada yang mengenal diri sendiri? Tidak. Ada tidak? Yang kenal dia punya diri sendiri? Ada? Masa tidak kenal diri sendiri? Harus mengenali diri kita sendiri. Sehingga kita bisa mengatur diri kita sendiri. Mengatur waktu kita sendiri dengan gaya kita masing-masing. Tidak harus orang lain yang mengatur, tidak. Lalu siapa yang banyak membaca buku, ia akan mengetahui banyak informasi. Nah, itu maksudnya tadi. Lalu kita lihat yang berikut, bahwa buku itu ada benar yang kamu sebut tadi. Coba tangan dulu.
buku itu ada dua jenis, ada buku fiktif dan juga ada buku non fiktif. Jadi buku fiktif itu yaitu buku ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan referensi dalam pelajaran. Contohnya buku-buku mata pelajaran. Iya. Kan sekarang siswa dibagi buku satu-satu sebagai buku pegangan siswa. Di samping buku pegangan guru, ada juga buku pegangan siswa. Jadi buku ini, karena ini adalah buku pegangan siswa, setiap siswa harus mendapatkan satu-satu. Tapi bagaimana cara kita supaya kita bisa menguasai ini dengan baik? Kita kenali isi di dalam buku. Jangan ketika Pak tanya apa itu bab 1, tidak tahu. Hanya tahu pegang buku, tidak tahu maksud dari atau isi dari buku tersebut. Itu harus tahu. Misalnya bab 1 ya penjelasan tentang misalnya Pancasila sebagai dasar negara, itu contoh mata pelajaran PKN. Itu harus tahu. Bab 2-nya misalnya tentang konstitusi. Bab 3 tentang apa misalnya? Misalnya tentang apa? Nah, itu ada kan yang tidak tahu kenapa. Dikasih itu tidak membacanya. Nah, kalau memang dibagi buku kita harus membaca isi dari buku tersebut supaya kita bisa tahu isinya apa ini buku. Penjelasan tentang apa? Sehingga ya ketika guru bertanya bisa menjawab. Nah, itu maksudnya. Tidak buku ini ya sebagai media hanya untuk melihat gambar, tidak. Tetapi buku ini merupakan sumber pengetahuan yang harus kita kuasai. Ilmu-ilmu yang ada di dalam buku itu. Kalau kita tidak kuasai, ya sama saja. Datang, duduk, dengar, diam, lalu pulang tidak membawakan apa-apa. Nah, berarti ya pulang tidak ada hasil. Orang tua di rumah ya, Nana pergi sekolah, Anu pergi sekolah. Ini orang tua berharap bahwa kamu itu betul-betul datang sekolah untuk belajar. Bukan datang sekedar untuk rame-rame supaya sekolah. Datang untuk belajar. Iya. Karena ini merupakan lembaga pendidikan. Dan ini juga sudah diatur di dalam undang-undang. Undang-undang nomor berapa kira-kira yang mengatur tentang pendidikan? Siapa yang bisa menjawab? Undang-undang nomor yang atur tentang pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, kita diatur untuk belajar. Apalagi kan generasi sekarang itu beda dengan generasi dulu. Generasi dulu ya sudah tamat SD sudah, tamat SMP sudah. Tapi kita generasi sekarang dituntut untuk sekolah. Betul atau tidak? Betul, Pak. Siapa namanya? Alni, betul atau tidak? Kamu datang jauh-jauh dari Sepang ya? Datang sini untuk belajar. Bukan datang untuk bermain. Jadi sekolah itu harus punya prinsip. Jangan sekolah ikut rame. Jadi datang sekolah itu untuk belajar. Karena harapan orang tua di rumah ya supaya kamu bisa berhasil. Ya. Karena saya punya orang tua petani. Misalnya, syukur kalau ada di antara kita ini yang orang tuanya pegawai. Nah, kita sekolahnya harus lebih dari mereka. Nah, misalnya mereka hanya sebatas petani, berarti kita harus jadi pegawai. Selagi mereka ya mampu untuk membiayai pendidikan kita. Ya, apalagi dengan program sekarang itu kita juga dibantu oleh program Indonesia Pintar. Kita tinggal mau sekolah saja. Nah, kita harus sadar itu. Kita tinggal mau sekolah. Sehingga kita harus bisa mengatur waktunya dengan baik. Iya, bukannya guru tidak masuk kita ya jalan siap seperti di pasar. Tidak seperti itu. Kita harus bisa mandiri. Iya, mandiri itu bukan berarti harus bergantung pada orang lain. Tergantung kita sendiri.
Lalu buku yang kedua itu buku non fiktif, yaitu buku bacaan yang tidak dapat dijadikan referensi atau sumber bacaan dalam pelajaran. Iya, ini hanya buku referensi non fiktif. Jadi dia tidak seperti buku pengetahuan, tapi dia buku referensi. Iya. Misalnya ada buku novel, ada buku cerpen, ada buku kunang-kunang, ya cerita tentang kunang-kunang itu ada buku rumah kita, ya itu buku referensi. Misalnya kalau mau tahu cerita ini, misalnya Maling Kundang, ya misalnya ada buku Maling Kundang, ya saya coba baca cerita Maling Kundang itu seperti apa. Sehingga ya dari yang kita tidak tahu cerita itu tadi menjadi tahu dengan cara apa? Membaca buku. Iya. Kalau kita tidak membaca buku, berarti kita tidak tahu ceritanya apa. Iya. Siapa yang di rumah punya televisi? Coba angkat tangan. Ada. Ada yang punya televisi ya? Ada ya? Kalau yang punya televisi di rumah, ya pasti hobinya di film sampai lupa belajar. Ya, coba kalau tanya film itu bagaimana maksudnya? Oh, cerita dari A sampai Z. Nah, ini sebagai anak sekolah jangan terpengaruh dengan televisi. Betul, televisi itu juga ya sarana atau media ya, media elektronik. Kita bisa mengetahui juga berbagai jenis informasi. Ya, tapi ya kalau namanya sekolah ya nonton berita, nonton misalnya yang bukan film ya, punya hal-hal yang menceritakan tentang pengetahuan. Iya, karena pengetahuan ini sekarang itu mahal ya, sehingga kita diajak untuk memahaminya dengan baik, jangan terpengaruh. Jadi pentingnya buku sumber itu sangat penting ya bagi siswa jika dimanfaatkan atau digunakan dengan baik. Tetapi jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka siswa akan mengalami kekosongan pengetahuan. Bahkan yang lebih buruk lagi, tidak lulus ketika ujian. Ini yang sangat pengaruh. Sehingga kita percuma kalau kita sekolah, lalu pada akhirnya tidak lulus atau tidak berhasil. Sehingga harapan saya di sini, kita harus belajar supaya kita berhasil. Ini adalah hal yang menjadi prinsip. Iya. Sehingga ya pesan saya sebelum saya akhiri materi ini, jadi belajarlah supaya menjadi orang yang sukses, orang yang baik. Karena banyak orang berhasil itu karena belajar. Ingat, banyak orang berhasil itu karena belajar. Iya. Untuk sementara sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya. Yang Bapak Guru jelaskan bisa paham? Bisa paham ya. Jadi ini adalah pemanfaatan buku sebagai sumber belajar. Jadi belajar ini sangatlah penting untuk merubah perilaku kita dari yang kita tahu menjadi yang kita tahu, karena semua pengetahuan itu ada di dalam buku. Nah, supaya kita ketahui semua itu ilmu, kita harus banyak belajar buku, banyak membaca. Sehingga pulang sekolah harus bisa mengatur waktu dengan baik untuk belajar mandiri di rumah. Tidak harus dipaksa oleh orang lain atau orang tua. Kita harus membiasakan diri untuk belajar supaya bisa menjadi orang baik, bisa menjadi anak-anak yang membanggakan keluarga. Ya, aduh anak saya baik misalnya, anak saya berhasil. Ya, ini kan hal yang membanggakan orang tua. Iya, jangan ya anak saya, aduh jahat. Tidak ada orang tua yang mengatakan seperti itu tentang anaknya. Ya. Untuk sementara bisa paham? Bisa paham? Bisa. Lalu yang berikut, jadi di rumah misalnya kita sering buat apa misalnya? Sering kerja ya. Nah, sering kerja membantu orang tua. Berarti kadang kan capek tuh. Capek berarti ya malam kadang tidak
tidak belajar. Apalagi kita rata-rata orang tuanya petani. kita harus bisa mengatur waktunya dengan baik untuk belajar. Karena sumber itu banyak sekali sekarang. Beda zaman kami dulu, ya sumbernya itu tidak banyak. Tapi zaman kami sekarang ya tinggal kita pegang HP saja, akses Google, cari sumber. Jika guru kasih tugas di sekolah atau pekerjaan rumah itu, ya tinggal kita akses ke Google. Cari tahu tugas ini seperti ini, bagaimana dia punya jawabannya, itu harus kita ketahui. Ya. Jadi kita harus membiasakan diri. Jadi belajar adalah hal yang sangat penting. Mungkin ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti sudah paham kan? Sudah. Yang benar sudah paham? Iya. Kalau memang sudah paham ya, tinggal pulang ke rumah atau waktu untuk belajar. Ya. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi bahwa pemanfaatan buku sumber itu sangat penting karena buku ini merupakan sumber pengetahuan, ya. Sumber pengetahuan yang harus kita kuasai, harus kita miliki, ya. Sehingga besok ya, kita bisa menjawab ketika orang bertanya, kalau kita sudah punya ilmu, sudah punya pengetahuan, sehingga di sini kita punya kemampuan, ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ini penting. Jangan orang tanya itu kita tidak tahu, tanya itu lagi tidak tahu. Nah ini kita belajar atau tidak? Kalau memang kita belajar berarti ketika orang bertanya kita bisa menjawab dengan baik dan benar. Ya. Sehingga ya kita harus manfaatkan waktu belajar dengan baik, ya, untuk mengetahui segala pengetahuan yang ada di dalam buku. Karena buku ini banyak, tadi kamu sudah sebut ada buku mata pelajaran, ada buku novel. Nah ini sebagai buku sumber. Kalau kamu mau buku sumber berarti sumber pengetahuan. Nah ini dijadikan sebagai referensi. Sehingga buku di sini adalah hal yang sangat penting untuk kita belajar. Iya. Karena semua manusia bisa mengetahui segala pengetahuannya, ilmunya itu melalui belajar dari berbagai jenis buku sumber. Iya. Bahkan kami bisa umum seperti ini karena kami belajar dari buku sumber. Iya. Kalau kita tidak belajar ya sama saja, kita tidak ketahui apa-apa. Sehingga ya harus belajar. Jadi buku sumber ini buku yang sangat penting sebagai pengetahuan. Bisa Pak? Bisa Pak? Iya. Bisa atur waktu di rumah untuk belajar dengan baik? Bisa. Sambil membantu orang tua? Bisa. Bisa, Rena, bisa. Bisa ya. Harus bisa. Sambil kita membantu orang tua, kita juga bisa mengatur waktu untuk belajar, ya. Siapa namanya? Aini, ya. Harus atur waktu untuk belajar supaya ya menjadi anak yang pintar, anak yang membanggakan orang tua. Iya, harus. Begitu juga. Kamu namanya siapa? Asri. Iya, harus ya. Harus belajar. Sering belajar di rumah? Sering ya? Iya. Harus sering belajar. Baik, bila perlu ya setiap saat kita belajar. Karena belajar ini adalah apa itu belajar? Hah? Belajar adalah dengan belajar kita mendapat berbagai informasi, ya. Itu dengan belajar. Sehingga kalau kita tidak belajar berarti kita tidak mendapatkan sumber
informasi. Ya, apalagi ya namanya sekarang belajar seumur hidup. Jadi belajar itu tidak senang-senang, belajar itu seumur hidup. Ya, di situ sudah diatur bahwa belajar itu seumur hidup. Iya. Kalau Inggrisnya bagaimana? Long life education. Belajar seumur hidup. Iya. Bahkan kami yang sudah tua pun ini masih mau belajar. Apalagi kamu yang masih yang statusnya masih menjadi peserta didik. Iya. Kami yang tua semangat untuk belajar, kamu yang masih peserta didik tidak semangat belajar. Nah ini sebenarnya hal yang terbaik. Seharusnya kamu lebih semangat untuk belajar. Kenapa? Zaman sekarang ya perempuan itu bisa menjadi pemimpin. Namanya apa? Gender. Iya, gender. Kalau dulu itu perempuan tidak bisa jadi pemimpin, tapi sekarang ya perempuan itu bisa jadi pemimpin karena adanya gender. Ya, ada yang bupatinya dari perempuan, ada yang presidennya dari perempuan seperti Ibu Megawati. Presiden dari perempuan. Nah, perempuan juga bisa. Dia bisa karena apa? Karena belajar. Dia banyak mendapatkan pengetahuan. Iya, sehingga dia bisa jadi pejabat atau pemimpin negara. Iya, pemimpin negara. Iya. Syukur-syukur besok-besok ada yang jadi presiden, ada yang jadi bupati, ada yang jadi ibu camat, ada yang jadi polisi. Ya, ini syukur-syukur. Harus kita bersyukur. Tapi ya, kalau mau jadi seperti ini dengan cara belajar yang banyak ya. Harus banyak-banyak belajar. Iya, supaya kita bisa mengetahui segala hal dari berbagai sumber informasi yang kita dapatkan. Ya. Jadi dengan buku kita bisa mengetahui banyak informasi. Nah itu tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan buku kita bisa mengetahui banyak informasi. Ya. Kalau tidak ada buku ya kita juga tidak mengetahui berbagai informasi. Iya. Tapi bukunya tidak harus dilepas begitu kita tidak pegang, tidak. Kita harus ambil, pegang dan baca. Nah ini, apalagi kamu ini yang dikelilingi oleh banyak buku ya harus setiap hari kalau kita masuk ambil dan belajar. Begitu juga ini buku ini bisa pinjam kamu untuk belajar di rumah. Ya karena sekarang ada beberapa siswa itu yang harus kamu pegang bawakan ke rumah. Sudah bisa paham? Bisa paham? Bisa. Mungkin ada pertanyaan? Hai, tidak ada pertanyaan. Berarti saya jelas langsung mengerti. Mudah-mudahan semua langsung mengerti. Iya. Berapa? Sudah paham? Paham ya? Kau namanya siapa? Hah? Delon. Delon sudah paham? Iya. Delon di rumah sering belajar? Sering ya, harus belajar. Membiasakan diri dengan belajar. Iya. Sudah untuk sementara penjelasan sampai sini saya berharap semua paham dan harapannya sampai di rumah harus bisa mengatur waktu untuk belajar dengan baik ya. Bisa? Iya. Jadi waktunya sudah pas. Karena tidak ada pertanyaan kita tutup nanti minggu depan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bisa? Siap? Masih siap? Kita tutupi dengan doa ya. Seorang ketua. Aisyah.